Bukannya cari buyer, malah dicariin buyer. Oke teman-teman, di kesempatan ini saya akan sedikit cerita tentang pengalaman menarik beberapa bulan belakang ini ya. Karena beberapa bulan ini tuh saya lebih fokus ke beberapa proyek aja gitu ya. Ada buyer yang sudah dipegang, tanpa coba cari-cari buyer yang baru gitu. Baik itu dari metode dicari di website ataupun di riset mandiri gitu ya. Jadinya jarang banget. Nah tapi menariknya, beberapa minggu ke belakang ini ada beberapa buyer yang menghubungi saya lewat media sosial malah gitu ya. Yang di TikTok aja dari Arab, terus ada juga yang dari Jepang yang udah kirim sampel, itu dia dari media sosial juga. Terus dari YouTube apalagi gitu ya yang sebelumnya. Dan dari situ saya menyimpulkan bahwa ternyata di zaman sekarang itu penting banget yang namanya personal branding gitu. Entah itu personal branding secara perorangan ataupun personal branding secara company kita atau perusahaan kita gitu. Jadi mungkin sarannya nih buat semuanya yang mulai usaha, teman-teman yang sekarang lagi belajar ekspor, coba aja maksudnya bikin entah itu di TikTok, di media sosial lah gitu ya. Facebook, TikTok, terus YouTube, Instagram. Pokoknya bangun aja gitu. Maksudnya walaupun kita nggak seprofesional perusahaan-perusahaan besar dalam membangun personal brandingnya, nggak kayak artis gitu ya. Tapi setidaknya ketika kita sudah rajin upload, sudah rajin update di sosial media, di mesin pencarian gitu ya, atau di Google, itu tuh secara otomatis bakalan direkomendasiin oleh si media sosial tersebut gitu. Misal orang luar negeri mencari produk kita palm sugar in Indonesia gitu. Karena saya sering bahas tentang palm sugar, tentang cara ekspornya, tentang video produksinya juga ada di channel ini gitu ya. Jadinya ketika ada buyer yang cari palm sugar, itu bakalan direkomendasikan sama si pihak YouTube-nya gitu. Dan karena mungkin ketika dilihat, oh ya ini menarik nih orangnya, ada ini yang kayaknya dia serius juga, terus udah ekspor ke beberapa negara, jadinya dia lebih percaya sama kita gitu. Terus juga di TikTok juga sama gitu. Mungkin kebetulan dia lagi cari produk yang serupa gitu ya. Tiba-tiba ada muncul di FYP-nya gitu, di berandanya. Karena kebetulan saya lagi bangun juga di TikTok gitu ya. Baru beberapa konten aja tentang ekspor, tentang gula aren ini. Kebetulan ada yang FYP, ada yang sampai ratusan ribu gitu ya. Ada yang nonton dari luar negeri terus menghubungi gitu. Nah, itu saya baru ngerasain maksudnya manfaat daripada kita membangun personal branding di media sosial gitu. Di sisi lain ya membangun kepercayaan customer, terus di sisi lain juga itu bisa memperluas target market kita gitu. Karena kan media sosial ini luas sebetulnya gitu. Orang luar negeri pun bisa melihat kalau dia memang cari misalkan kata kuncinya di Indonesia atau kata kuncinya palm sugar gitu ya. Kalau kita secara rutin upload, secara konsisten membangun sebuah channel atau sebuah akun gitu ya di media sosial manapun, ya pastinya si platform tersebut akan merekomendasikan akun-akun yang aktif gitu teman-teman. Jadi saya makanya menarik karena itu jadinya kita bukan cari buyer ya, tapi buyer yang cari kita. Ini udah ada beberapa ya, udah ada 4 yang dia menghubungi kita dari media sosial gitu. Di sisi lain kan yang sebelum-sebelumnya kita lewat pameran ataupun lewat business matching gitu atau lewat riset mandiri gitu. Tapi yang sekarang malah kebanyakan dari media sosial gitu. Dan di sini saya mau cerita gitu ke teman-teman semua yang sekarang lagi belajar ekspor. Salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman adalah membangun personal branding di media sosial. Karena itu penting banget sih di zaman sekarang ya. Mungkin 5 tahun ke depan udah beda lagi. Konsepnya nggak tahu harus kayak gimana gitu ya. Tapi untuk saat ini yang masih relate adalah itu membangun personal branding di media sosial. Karena balik lagi ke diri kita sendiri aja kalau misalkan cari-cari barang gitu ya. Ya pasti referensinya cari di YouTube, cari di mana? Di Instagram atau apa gitu, di Facebook. Biasanya kan seperti itu atau di Google gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ya itu pun berlaku mungkin buat orang lain juga gitu. Untuk orang luar negeri pun kurang lebih sama konsepnya seperti itu. Kalau cari sesuatu biasanya langsung ke internet pasti carinya gitu ya. Karena memang udah zamannya. Gitu teman-teman. Jadi pengalaman menarik saya ini
menurut saya ya luar biasa. Makanya saya cerita ke teman-teman yang sekarang lagi belajar ekspor juga. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mencari buyer adalah bukan mencari ya, tapi apa ya, membuat buyer datang gitu ya. Mengundang buyer adalah dengan kita membuat konten tentang ya perusahaan kita, tentang usaha kita, tentang kegiatan usaha kita gitu ya. Di konten ini aja share-sharein tentang ya proses produksinya, proses pengambilan dari petaninya, pokoknya seperti itu proses packingnya gitu. Karena dengan begitu tuh ketika orang melihat secara visual gitu ya, itu orang bakalan lebih percaya dibandingkan melihat cuma gambar doang atau cuma di website nggak ada link ke media sosial yang bisa dilihat gitu. Itu biasanya orang lebih percaya kalau lihat secara visual, apalagi ada apa ya, channel ataupun akun yang lumayan besar gitu followernya. Kalau kita kan masih kecil-kecilan ya, tapi dengan kecil-kecilan seperti ini pun ya subscriber masih sedikit kan. Tapi dengan begitu kita sudah bisa dipercaya sama si buyer gitu, karena memang apa, fokus kita di satu niche ini aja gitu teman-teman. Oke, mungkin itu sharing kali ini. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, atau ada pertanyaan seputar ekspor boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.